Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan kita. Aku bahas modul kali ini. Untuk pembahasan pertama, aku masih bingung mau bahas apa. Menurut usulan rapat kemarin, mending review game yang bisa dibuat apa pembelajaran. Nah, ini gameku sendiri. Oh ya, untuk saran dan kritik tentang modul atau video atau apapun itu bisa kirim via WA aja ya. Oke, bisa dilihat akurasinya. Aku 91%, musuh 85%. Ini aku putih, musuh hitam. Oke, langsung aja di gamenya. Untuk engine-nya kita matikan dulu. Jadi kita lihat fokus bar-nya aja. Pertama, oh ya, aku masih belum hafal notasi ya. Jadi jangan terlalu banyak dikritik. Maklumi aja. Ini masih biasa. E4, terus E5, kuda F3. Nah, biasalah ini. Rui Lopez. Masih biasa-biasa. Nggak ada yang menarik. Kalau dilihat masih ya intinya 0,0 sampai 0,5 itu anggap aja seri ya. Itu kayak nggak terlalu pengaruh kecuali udah super grandmaster. Standar. Nah, dari sini. Musuh ngancam kudaku. Jadi mengapa tadi aku kok jalanin kuda ke sini? Itu biar misalkan kalau diancam sini, aku bisa mukul pakai pion ini. Jadi ini terbuka filenya. Gimana ya? Gimana sih? Ini terbuka. Meskipun pionnya nanti bertumpuk, tapi file ini terbuka. Dan itu keuntungan secara posisional. Meskipun secara engine tidak langsung kelihatan. Tapi itu secara posisional, secara game jarak jauh, nanti jangka panjang itu bakal kerasa banget. Nah, ini aku ke sini sentralisasi kuda. Ini agak error juga sih mouse-nya. Sentralisasi kuda. Maksudnya makan. Nah, kalau makan sini jangan dimakan dulu ya. Kalau dimakan dulu seimbang sih, tapi aku lebih suka kalau ini dimakan dulu. Ngasih tempo skak. Menteri ngambil, baru ini. Soalnya tergantung gaya bermain sih. Aku ini di game ini ya tipikal yang nggak mau panas-panas pas-pas itu kayak komplikatif gitu loh. Ini masih kayak mempertahankan bidak yang susunan yang sederhana aja gitu. Musuh tukar kuda, aku makan pakai menteri. Ya ini otomatis aktif sih. Nah, ini mendeteksi kalau bisa disacrifice. Bisa disacrifice, unggul. Cuma masih bisa dijawab inilah. Yang penting jangan dimakan. Kalau dimakan kelihatan jadi tinggi. Oke, kita balik ke langkah. Musuh ternyata inakurasi. Ini aktif, oh ya aktif. Inakurasi, terus aku melakukan ini. Ini tujuannya apa sih? Buat kontrol dua peta ini, pion ini maju. Biar kalau ini maju, bisa dimakan sama benteng. Oke, musuh rokade normal. Nah, ini aku ke sini buat ngancem ini. Musuh lindungin, ini dimakan. Dan jangan dimakan balik counter attack kita. Kita numpuk benteng di jalur A agar pasti ini tewas sih, pionnya pasti tewas. Kalau dilindungi sama ini maju, gimana? Ini maju, melindungi ini makan. Oke, lanjut. Ini ke sini buat ngancem balik ini. Balik, makan. Jumlah pion udah sama, makan. Nah, ini makan aja. Nah, ini sebenarnya agak lihat nomor 1. Nah, ini musuhnya yang hitam ya. Itu melakukan gerakan kurang akurat. Jadi ini kalau kita hidupkan engine-nya pun tidak merespon engine. Ini kurang akurat. Kenapa? Karena langkah berikutnya aku bisa makan
benteng, musuh makan balik, aku bisa makan menteri. Musuh makan, pionnya bertumpuk. Dan ini pion lemah. Ingat, di dalam catur kalau pion bertumpuk itu lemah. Nah, terus kita amatin, musuh punya pion berapa sih, sama dengan kita. Satu, dua, dua, tiga, empat, lima, lima, enam. Kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sama dengan 1 kuda, 1 gajah, seimbang. Tapi yang bedakan di sini, posisi kita lebih bagus, teman-teman. Jadi, kalau ini materi baru ya. Kalau di dalam catur, entah itu di awal game, middle game, maupun di end game, struktur pion itu sangat berpengaruh ya. Kayak gini. Dia ini sendiri loh. Pionnya itu nggak ada akarnya, nggak ada yang jaga. Dan ini lemah pionnya. Nah, sedangkan pion 2 kayak gini, tumpuk, itu juga jelek. Karena apa? Buat mobilitas, buat gerak, itu kayak apa ya, kesendat-kesendat gitu loh, 2 gini. Dan ini lemah. Jadi 3 pion ini lemah. Nah, kita lanjutin. Aku manuver karena mau nyari ke peta ini lebih itu. Maju. Raja maju karena endgame raja harus ikut aktif, ikut maju di permainan akhir. Aku manuver kuda, jaga 2 peta ini dulu, dapetin. Ini, set. Nah, kenapa ini? Kenapa gini? Kan ini aku ngorbanin pion. Nah, ini juga materi baru, ilmu baru. Aku ngorbanin pion agar kalau dimakan, pionnya jadi tumpuk. Terus bisa aku maju garpu 2 pion ini. Dan ini pionnya pasti hilang, yang pion B ini. Nah, otomatis musuh majuin, nggak bisa dijaga lagi. Aku makan. Nah, ini aku blunder. Aku nggak ngeh, soalnya ada kombi, gini, gini, gini. Terus kalau gini, ini pionnya kekejar. Dan ini praktis, aku kalah. Sebagai putih pasti kalah. Karena kalau gini, makan, misalkan gini, misalnya gini, kalah sudah. Sebagai pemain catur yang bagus, lihat, pasti putih kalah. Dan biasanya nyerah, resign. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. 5 lawan 4 pion, dan secara posisi juga putih kalah, pasti nyerah. Apalagi ini endgame. Ini kita balik. Jadi, mana tadi? Nah, namun si hitam nggak bisa manfaatin kesalahanku ini dengan baik. Jadi, dia malah makan kuda, aku makan balik. Sebenarnya masih unggul hitam ya. Lah, ini kesalahannya si hitam. Dia mundurin raja. Kenapa ini salah? Soalnya ini menjadi lebih lama buat manuver. Ini agak gimana sih mouse-nya? Ini agak buat manuver lama gitu. Gitu. Jadi lebih lama buat manuver. Dan karena dia maju, misalkan gini ya, kita aktifin engine, masih seri sih. Nah, gini. Jadi sesuai awalnya dia yang harusnya unggul, dia malah balik lagi seimbang. Nah, sekarang giliran aku ngelangkahin ini. Buat apa? Buat ngontrol peta ini. 2 peta ini. Karena pion yang ini nggak bisa maju, ini nggak bisa maju, aku makan. Nah, ini masih normal, manuver-manuver aja. Nah, pas kan? Nah, pion maju ke sini, itu biar masih raja bisa akses ke sini, yang awalnya ke sini, dan bisa jaga tepat waktu ke sini. Loh, lihat. Set, skak. Nah, ini problematik. Skak ini harus direspon dengan benar. Kita aktifkan engine-nya. Kalau dimakan pakai pion, langsung jatuh. Kenapa? Karena ini bakal lolos pionnya. Dan misalkan raja mau jaga pion ini hilang. Misalkan gini, ada majuin aja ke sini, pasti hilang. Jadi dia rajanya mengalami overloading, yaitu terlalu banyak menjaga
perwira, apa aja yang dijaga, ini dijaga, nanti ini nggak ada yang jaga. Nah, dia kalau overloading kebanyakan jaga, itu nggak baik intinya gitu. Jadi kita makan pakai raja juga masih imbang ya. Ini manuver makan makan normal. Ini harus manuver ke sini ya, jangan ke sini, soalnya itu blunder. Saya misalkan kita ke sini. Ya masih seri, tapi jangan. Kita lebih baik manuver ke sini, ke peta yang lebih aktif. Soalnya bisa ke sini, manuvernya ke sini juga menjaga. Lebih fleksibel gitu lah. Kalau ke sini tadi kayak terlalu kaku, terlalu ngapain rajanya ke belakang sendiri, pong permainannya di tengah-tengah. Lah, ini musuhnya blunder. Langkahkan raja ke sini. Otomatis makan. Kenapa blunder? Seharusnya yang benar itu ke sini. Karena kalau aku makan, raja makan, maju, 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 maju. Promosi menteri, dan ini komplit sebanding dan bakal remis. Nah, tapi itu nggak terjadi di game ini. Di game ini habis makan rajanya blunder ke sini. Tahu nggak kenapa ini blunder? Oh ya, ini engine-nya kadang aktif sendiri ya, padahal udah aku matiin. Nah, ini blunder karena ketika aku udah makan rajanya, raja ini itu nggak bisa jaga untuk bermanuver ke ini ke sini buat jaga pion. Kenapa? Karena terlalu jauh jaraknya. Maka ini blunder. Sedangkan putih tinggal maju. Ini nggak bisa. Ini pasti udah promosi. Kita lanjut ke in game aslinya. Makan. Maksudnya gini, buat bebasin pion B buat promosi. Tapi ini telat si hitam. Karena putih bakal promosi dulu. Ini dan nah, ini udah basi, hitam kalah dan jadi harus resign ya. Coba kita lihat gamenya. Ini aku mau ngincar pion ini nggak bisa, udah set, hitam nggak ada kesempatan menang. Makan dan nah, pasti menang, udah putih pasti menang. Ya ini aku juga bingung kenapa kok pionnya begini, maksudnya tandanya agak mistik gitu artinya ini, padahal ini terbaik loh guys ya gitu. Engine nggak selamanya benar, kadang salah kadang benar. Soalnya engine itu ya cara kerjanya dia tuh ngelihat, biasanya engine itu nggak bisa, kadang nih nggak bisa lihat posisi di babak endgame, yang memang endgame itu termasuk tahap catur yang paling sulit. Endgame sama awal-awal in game, pembukaan yang dia itu bersifat yang fundamental posisional banget, itu dia nggak bisa baca. Makanya nanti mungkin di modul-modul selanjutnya aku jelasin fundamental posisionalnya itu gimana yang baik dan benar untuk bermain catur. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.